Shalom Living Water. Haleluya, haleluya. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita persembahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mempersembahkan hidup kami, Tuhan. Kami mempersembahkan pujian bagi namamu yang kudus. Hati kami bersorak-sorai, penuh dengan ucapan syukur kepadamu, Tuhan. Engkau Allah yang bersemayam di atas pujian umatmu yang akan melawat setiap umatmu. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami mempersembahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam satu nama Tuhan kami yang kami sembah, yang kami kenal, di dalam Yesus Kristus. Kita semua yang siap beribadah katakan bersama, amin. Haleluya. Shalom Living Water. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan.
kami Tuhan, yang kami tinggikan saat ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Imanku beri kekuatan, imanku berikan ku kekuatan. Amin. Untuk melakukan perkara yang hebat. Amin Tuhan, bersamamu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan genap hati, Raja keagungan. Haleluya. Oh, Engkau Allah yang tidak membiarkan kami, Engkau Allah yang memegang tangan kami Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi kekuatanku Tuhan, melebihi batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu, bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sama-sama katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja. Dengan suara yang lebih nyaring Bapak Ibu. Tinggi namamu dipuji, hormat. Haleluya. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau Raja keagungan, Raja keagungan. Kau Raja, Raja dengan sukacita katakan Raja, Raja keagungan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar saja untuk kita bersaat teduh di hadirat Tuhan. Dalam saat teduh kita mengingat setiap kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan. Kita bersyukur kita ada di bulan yang baru, hampir di akhir tahun 2025. Dan kita melihat Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang ada dalam setiap musim hidup kami. Kami melihat Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Walau kami tahu kadang-kadang kami lalai, kadang kami tidak taat,
terkadang kami tidak setia. Kami lihat Kau Allah yang setia, dan setiamu tidak berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat yang tepat untuk mau katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kau Allah yang tidak pernah menghitung-hitung kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang tidak berhenti mengasihi kami. Kau Allah yang tidak pernah berhenti setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Dengan segenap jiwaku menaikkan pujian Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan segenap jiwa ku mengangkat pujian, dengan segenap hati ku tetap menyembah nama-Mu
kasih setia Tuhan. Hanya ini semua hanya tentang-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Katakan di hadapan Tuhan, aku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan kebesaran-Mu, ku memuji nama yang hidup. Yesus, Yesus, Kau hebat, Kau besar. Ku agungkan kuat kuasa-Mu, ku muliakan nama yang, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau hebat, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau dahsyat, berkuasa, berkuasa selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus. Saat hati kami penuh dengan ucapan syukur, saat itulah kami ingin menyembah, berterima kasih kepada-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tinggikan diri-Mu. Haleluya. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi.
puji hormat bagimu. Disenangkan Engkau Tuhan dengan pujian kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami sudah memuji, kami sudah meninggikan, kami sudah menyembah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama jemaat katakan, amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, amin. Syaratnya sederhana, syaratnya adalah buka hatimu, biarkan firman Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita ya. Oke saudara, hari ini ada dedikasi anak. Anak dari Bapak Andreas Guntur Mugiono dan Ibu Friska Linda Evangelista. Ya, bisa maju ke depan. Ya, silakan. Ya. Ya. Anak Joy Evangelista namanya, ya. Saya percaya bapaknya ingin supaya anaknya ini sukacita terus ya. Joy namanya ya. Baik. Gereja kita tidak melakukan baptisan anak, tetapi gereja kita melakukan dedikasi anak. Dedikasi anak itu adalah menyerahkan anak kita kepada Tuhan supaya Tuhan yang akan terus menjagai, memelihara ya sampai seterusnya dalam kehidupannya Tuhan yang akan memegang kehidupan anak ini saudara ya. Nah itu sebabnya kita akan berdoa ya saudara ya. Oh itu ada gambarnya ya. Iya. Iya. Saya selalu memberikan kesempatan untuk ayah khususnya untuk berdoa terlebih dahulu untuk anaknya saudara ya. Kerinduannya. Jadi bisa enggak anaknya dikasihkan ke ibunya? Ya. Ya. Baik, silakan. Ya. Mari saudara kita akan berdoa bersama-sama ya. Biarlah papahnya akan mendoakan terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kasih karuniamu dan anugerahmu yang melimpah dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur untuk Joy Evangelista. Ini adalah anak anugerah sukacita yang dari Tuhan Yesus untuk keluarga kami. Dan kami sangat bersyukur jika kami menyerahkan kepada Tuhan seluruh kehidupannya, masa depannya. Kami percaya Tuhan anak ini akan tumbuh menghormati Engkau, takut akan Engkau, setia beriman kepadamu, setia melayanimu. Kami rindu Tuhan, Engkau yang terus pelihara, jagai kehidupan Joy Evangelista. Dan kami sangat percaya, Engkau sangat mengasihi anak ini. Dan Engkau pasti akan memberkati secara berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Tuhan, kami mendedikasikan anak ini dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Engkau yang memegang kehidupannya mulai dari sekarang. Dan anak ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menjaga kepunyaan-Mu sendiri. Amin. Seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Dijagai anak ini. Sekali lagi anak ini akan menjadi anak yang memuliakan nama-Mu. Amin. Hidupnya akan dipakai oleh Tuhan. Kami dedikasikan anak ini Joy Evangelista ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Baik, saudara, kita lanjutkan. Kita akan kembali ya belajar
kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tema tahun ini itu adalah Alive in Culture. Apa maksudnya, Saudara? Maksudnya adalah setiap tema bulan demi bulan itu adalah culture, itu adalah budaya kerajaan Allah yang Tuhan mau supaya itu menjadi budaya kita, Gereja AFGF Living Water. Setuju ya Saudara ya? Budayanya apa saja sudah kita pelajari selama hampir 1 tahun ini ya. Dan saya percaya setiap budaya itu akan betul-betul menjadi karakter setiap jemaat Tuhan. Ya, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar, bulan yang lalu kita sudah belajar apa Saudara? Not keeping score. Saya berdoa jemaat Living Water adalah jemaat yang punya hati yang besar, yang bisa mengampuni orang. Amin Saudara? Tidak menghitung-hitung. When under pressure, saya berdoa ketika Anda dalam pergumulan, dalam masalah, Anda tidak salah mengambil keputusan. Itu yang diajarkan bulan lalunya lagi Saudara ya. Bulannya lalunya lagi apa Saudara? Stand tall, Anda berdiri teguh, menghadapi apapun Anda tidak takut dan tidak goyah. Ya, karena hari-hari ini kalau Anda ya jadi orang Kristen biasa-biasa saja, Anda akan lewat, Saudara. Karena tantangannya hari ini lebih luar biasa, amin ya Saudara ya, betul ya? Makanya harus berdiri teguh. Ya, terus kalau kita hitung mundur, faith over fear. Iman yang mengalahkan ketakutan, mengatasi ketakutan, Saudara. Ya, kalau kita tarik mundur terus. Yang pertama adalah I dedicate, kita itu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan itu adalah culture yang Tuhan mau supaya itu menjadi karakter kita. Dan di akhir-akhir tahun ini, Saudara, ini karakternya yang atau culture-nya yang diinginkan oleh Tuhan itu luar biasa, Saudara. Luar biasa. Hari ini kita belajar choose to honor, memilih untuk menghormati. Dan saya akan memberikan judul dari khotbah ini adalah Living to Honor God. Hidup untuk menghormati Tuhan. Ya, hidup untuk menghormati Tuhan. Apa yang dimaksud atau apa yang Alkitab katakan, Saudara, tentang hidup untuk menghormati Tuhan. Ya, Saudara, kita masih berkaitan dengan firman Tuhan di bulan yang kemarin ya Saudara ya, karena ayatnya masih ayat yang sama, 1 Samuel pasal 24. 23-24, memilih menghormati orang lain, ya ini sebetulnya secara umum, memilih menghormati orang lain secara umum, tetapi secara spesifik, ya lebih kepada ini juga bahwa orang lain yang berbuat jahat kepada kita, ya itu adalah sikap yang menghormati Tuhan. Wah ini nggak gampang, Saudara. Sekarang pertanyaannya buat Saudara, Anda siap untuk terima kebenaran ini, Saudara? Siap? Ini enggak enak loh Saudara, ini tidak enak, ini makanan keras ini Saudara, ini bukan susu, ini makanan keras. Kalau orang dunia ngomong tentang ini, itu enggak mungkin lah, itu sesuatu yang enggak bisa dilakukan oleh orang. Bagaimana bisa? Ya, menghormati orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Anda tetap hormat kepada orang itu. Ya. Bisa Saudara? Ternyata tidak hanya cukup mengampuni. Tidak hanya cukup mengampuni Saudara, tapi kita tetap punya hormat. Wah, susah Saudara. Apalagi kalau orang itu pernah menyakiti kita, Saudara. Susah. Susah. Ya. Orang bilang susah mengikuti firman Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, lebih susah lagi hidupmu kalau engkau tidak mengikuti firman Tuhan. Saudara ya. Nah, itu sebabnya kita akan belajar. Sebetulnya ini diambil dari mana? Dari cerita apa? Daud sama saudara. Ya. Daud mengatakan dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku.
Ya, kepada orang yang diurapi Tuhan, ya ini menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak mau melakukan apapun terhadap orang yang sudah berbuat jahat kepada dia, yaitu Saul, saudara. Dan dia memilih untuk menghormati Saul. Ya, bahkan Saul pun, saudara, ya menyatakan yang sama. Nanti saudara kita akan lihat, ya. Di sini Daud mengatakan, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ini Daud mengatakan kepada Saul dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuhanku. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Masih menghormati Saul, saudara. Luar biasa. Ya. Jadi Daud memilih untuk menghormati Saul sekalipun Saul sudah melakukan hal yang jahat terhadap Daud. Bisa saudara? Bisa? Waduh ini susah nih pastor ini. Gak bisa ini pastor. Gak bisa. Itu sebabnya ada tema ini saudara. Choose to honor. Supaya kita belajar bersama-sama. Amin saudara? Amin. Dan Saul mengatakan, katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Sampai Saul pun mengakui, wah luar biasa ya Daud ini ya. Aku ini padahal sudah berbuat jahat sama dia, tapi dia tetap berbuat baik kepadaku. Saya rindu perkataan ini akan disampaikan kepada saudara oleh orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Sampai orang yang berbuat jahat kepada kita mengatakan, wis kowe bener kamu. Kamu bener, kamu tuh ya sudah tak jahati loh kamu. Tapi kok kamu masih berbuat baik kepadaku. Wow, itu luar biasa saudara. Luar biasa. Kalau ada di antara saudara yang bisa mendengar perkataan ini dari orang lain itu yang pernah menjahati saudara, tapi dia mengatakan, kamu bener. Ya. Nah, ketika Daud memilih untuk menghormati Saul dengan melakukan yang baik kepada Saul, maka Daud sesungguhnya sedang menghormati Tuhan, saudara. Dia itu tidak hanya sekedar menghormati orang itu semata-mata, tidak. Tetapi Daud itu menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita belajar, saudara. Sebetulnya apa sih arti menghormati Tuhan? Ya, paling tidak dari konteks yang kita pelajari dari Daud, ya, saudara ya. Dari cerita Daud, apa arti menghormati Tuhan? Menghormati Tuhan itu apa, pastor? Ya, yang pertama, saudara, yang pertama, menghormati Tuhan itu adalah memposisikan Tuhan sebagai Tuhan yang menjadi hakim bagi semua orang. Apa maksudnya, saudara? Jangan posisikan dirimu sebagai hakim buat orang lain. Itu engkau sedang menghormati Tuhan, saudara. Banyak orang hari ini buru-buru menjadikan dirinya itu hakim bagi banyak orang. Itu sebabnya tidak heran mulutnya bisa menghakimi orang lain, saudara. Padahal, ya kita selalu mendengar statement ini dari firman Tuhan, yaitu bahwa penghakiman, hal menghakimi orang itu adalah haknya Tuhan, saudara. Daud mengatakan kepada Saul, kenapa kita bisa tahu bahwa Daud itu memposisikan Tuhan sebagai hakim bagi semua orang? Perhatikan, 1 Samuel 24 ayat 15 dia mengatakan kepada Saul, sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Artinya apa, saudara? Artinya Daud tidak mau jadi hakim untuk menghakimi Saul, saudara. Tidak. Tetapi dia menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi hakim. Tapi hari ini banyak orang yang ketika orang lain berbuat salah kepada kita, berbuat jahat kepada kita buru-buru jadi hakim. Kita buru-buru jadi hakim. Itu sebabnya, saudara, firman Tuhan ya mengatakan hal yang penting, saudara. Ya, ini ada
statement yang saya harus berikan kepada saudara. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai hakim bagi orang lain, maka sesungguhnya kita sedang tidak menghormati Tuhan, saudara. Kalau engkau ya memposisikan dirimu menjadi hakim bagi orang lain, apalagi orang yang berbuat salah kepada kita. Ya, sebetulnya ini secara keseluruhan, saudara ya. Tetapi yang lebih tajam lagi adalah orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Jangan buru-buru kita jadi hakim. Karena ketika kita jadi hakim, Anda sedang tidak menghormati Tuhan. Saudara, ya. Roma 12 ayat 9 mengatakan begini, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi, apa saudara? Berilah tempat. Tadi kan saya mengatakan memposisikan Tuhan, memberikan tempat buat Tuhan. Untuk Tuhan itu jadi Tuhan. Yang menjadi hakim bagi semua orang. Manusia tidak ada yang berhak jadi hakim, saudara. Terhadap kesalahan orang. Ya. Tidak berhak menghakimi orang lain. Ya, saudara ya. Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bukan hanya itu, saudara. Ayat yang lain mengatakan, Ibrani 10 ayat 30 mengatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi siapa yang menjadi hakim? Tuhan. Jangan coba-coba Anda jadi hakim, saudara. Nah, pertanyaannya adalah ini, saudara. Kapan kita memposisikan diri kita sebagai hakim? Jawabannya ini. Ketika kita membalas kejahatan orang lain. Yang orang lain lakukan kepada kita dengan kejahatan yang sama. Atau dengan kejahatan juga, saudara. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kita sedang menjadi hakim. Ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sesungguhnya kita sedang memposisikan diri kita sebagai hakim. Ketika kita menghitung-hitung kesalahan orang, ketika kita menjadikan Tuhan alat balas dendam. Ya, kemarin di iCare ada sempat ya ngobrol-ngobrol ya, saudara ya. Iya, sebenarnya bukan hanya iCare kemarin, tapi iCare sebelumnya juga. Bahwa kadang kita menggunakan pembalasan adalah hak Tuhan itu jadi alat buat kita, saudara. Bahwa Tuhan, saya tahu pembalasan adalah hakmu Tuhan. Ya. Tolong bales no Tuhan, gitu saudara ya kan. Tujuannya itu sebetulnya, Tuhan jadi alat balas dendam. Oh no, saudara. Itu berarti kita tetap menjadi hakim. Kita minta Tuhan menghukum orang lain hanya karena emosi, dendam kita, sakit hati. Ada enggak yang begini, saudara? Ada, saudara. Doanya itu, Tuhan, Engkau tahu sakit hatiku, Tuhan. Si A itu sudah mengecewakan, menyakiti hatiku. Tuhan, turunkan dari langit petir menyambar, Tuhan. Haleluya. Saya ekstrim ya, saudara ya. Tapi ada banyak orang yang kelihatannya rohani, saudara. Halus sekali, nggak kelihatan. Padahal hatinya itu sakit, pahit. Minta Tuhan bales itu. Anakku yang kurang ajar, Tuhan. Orang tuaku yang nggak bertanggung jawab, Tuhan. Istriku yang berani kurang ajar sama aku, Tuhan. Suamiku yang tidak pulang-pulang, Tuhan. Sakit hatinya diserahkan kepada Tuhan, tapi ada terbersit rasa dendam di sana. Jemaat Living Water tidak seperti itu, saudara-saudara. Karena jemaat Living Water memilih untuk menghormati Tuhan. Artinya apa? Menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Karena apa, saudara?
Karena yang saya mau kasih tahu kepada saudara, menghormati orang lain bukan karena orang lain layak dihormati. Mana layak orang yang sudah menyakiti kita, ya layak enggak kita hormati saudara? Saudara jawab aja, enggak ada salah benar di sini saudara ya. Enggak apa-apa saudara jawab. Orang yang sudah menyakiti kita, menurut Anda layak enggak dihormati? Sangat, sangat tidak layak. Tetapi kenapa kita tetap menghormati? Karena itu karakter kita, menghormati Allah. Amin saudara. Dengan cara itu sebetulnya kita sedang menghormati Allah. Apalagi kalau orang itu orang yang menyakiti kita saudara ya. Itu sesungguhnya kita itu sedang betul-betul menghormati Allah. Seperti Daud kepada Saul itu saudara. Daud itu menghormati Allah. Begitu luar biasa saudara. Saya rindu jemaat Living Water akan punya karakter yang demikian saudara. Ya. Ketika orang bilang susah, maka selesai saudara. Itulah yang terjadi dalam hidup saudara. Anda akan susah untuk bisa melakukan itu. Karena Anda sendiri yang memperkatakan. Tetapi hari ini bulan November tahun 2025 ketika engkau mendengar kebenaran ini, jangan katakan susah, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Untuk kita bisa melakukannya, amin saudara ya. Asal kita mau, Roh Kudus pasti akan menolong kita, saudara. Untuk bisa memampukan. Kalau saya tanya kepada saudara hari ini, ada nama di pikiran saudara yang Anda rasa, ya orang ini, orang yang sangat-sangat menyakiti hati saya. Saudara, coba ada di pikiran Anda hari ini saudara. Orang ini, kalau Anda sebut namanya, waduh orang ini pastor. Orang ini yang sudah menyakiti hati saya. Ya. Waktu saya tanya begini kepada saudara, ada nama yang muncul? Nama itu satu ya. Kalau nama-nama, waduh lumayan ini berarti saudara. Bedu, sastro, apa, kumpul semua gitu saudara. Satu orang, aduh, tapi saudara mungkin ada pengalamanmu di masa yang lalu. Engkau alami, oh Tuhan ini orang ini. Gak bisa aku Tuhan untuk bisa menghormati orang ini, gak bisa. Dan ini adalah pilihan saudara. Firman Tuhan pun tidak bisa memaksa saudara. Tidak ada yang memaksa saudara. Karena ini adalah pilihan dan keputusan. Siapapun, bahkan pengkhotbahnya, mau pastor dari Jakarta, pastor dari Papua Nugini, pastor dari Amerika, pastor dari manapun. Kalau firman Tuhan disampaikan, itu pilihannya ada di tangan kita, saudara. Betul, saudara? Iya, kita mau memilih dan memutuskan seperti apa itu adalah pilihan kita. Itu sebabnya, saudara, biarlah kita memposisikan Tuhan sebagai Tuhan yang menjadi hakim buat semua orang. Jangan kita yang jadi hakim. Setuju saudara? Dan itu artinya kita sedang menghormati Tuhan. Yang kedua saudara, menghormati Tuhan itu artinya apa saudara? Artinya percaya bahwa apapun yang terjadi terhadap kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kita. Apa maksudnya? Kita tidak pernah curiga kepada Tuhan bahwa Tuhan itu melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Kalau Anda curiga, kok Tuhan kenapa kok dia melakukan seperti itu kepadaku? Kok Tuhan biarkan dia melakukan seperti itu kepadaku? Kok biarkan suamimu seperti ini? Suamiku seperti ini. Kok engkau biarkan istriku seperti ini? Sepertinya kita itu menyalahkan Tuhan gitu saudara. Dan itu Anda sedang tidak menghormati Tuhan. Bahwa Anda tidak percaya segala sesuatu yang terjadi terhadap kita, bagi kita.
kepada kita. Sebetulnya Allah itu sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa saudara? Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara tahu ini perkataan siapa? Yusuf. Yusuf itu kayak apa sih dijahati oleh saudara-saudaranya saudara? Yusuf orang baik-baik hanya gara-gara mimpinya diceritain saudara. Saudara-saudaranya jengkel, marah. Akhirnya apa? Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sudah dimasukkan ke sumur, ya diangkat lagi, dijual jadi budak saudara. Dibawa ke Mesir. Itu gara-gara saudara-saudaranya saudara. Di Mesir. Bukannya dia berhenti dari orang yang berbuat jahat kepada dia. Ibu Potifar ya, memfitnah. Masuk kemana dia? Penjara. Di penjara pun saudara dia dilupakan oleh orang yang pernah ya menceritakan mimpinya lalu dia kemudian kasih tahu, oh kamu akan begini. Dilupain saudara. Artinya apa saudara? Artinya Yusuf ini mengalami banyak hal saudara. Sesuatu yang tidak enak dari orang lain. Bukan hanya dari saudaranya, tapi dari orang lain juga. Hari ini ada di antara saudara yang mungkin pernah mengalami sesuatu yang tidak baik dari saudaramu, saudara. Dari keluargamu. Tukaran, saudara. Gara-gara hal yang mungkin sebenarnya tidak, bahasa Ibraninya tuh enggak menjaji gitu saudara ya kan. Itu bahasa Ibrani itu saudara ya. Ribut enggak jelas gitu akhirnya saling menyakiti satu dengan yang lain saudara. Saya ingin mengatakan kepada saudara, Yusuf ini kayak apa sih, kurang apa saudara disakiti oleh orang. Kejadian 50 ayat 20. Dia mengatakan bahwa kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bisa enggak Anda ngomong itu kepada orang yang menyakiti saudara? Bisa enggak saudara? Bisa enggak? Yusuf memilih untuk menghormati saudara-saudaranya. Waktu itu saudaranya pergi ke Mesir, ya. Tidak melakukan balas dendam kepada saudaranya, malah saudara-saudaranya diurusin sama Yusuf, saudara. Karena apa? Karena ia percaya bahwa Tuhan merancangkan kebaikan melalui apa yang terjadi, saudara. Jadi bagi Yusuf, ya, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, di balik itu Yusuf sadar bahwa apa? Ada hal yang baik ternyata yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau hari ini suamimu mengecewakanmu, sadarlah di balik itu sebenarnya ada hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Kalau engkau sebagai orang tua, ada hal yang gak baik yang anakmu lakukan terhadapmu, mungkin saudara. Saya berharap gak ada di sini. Ketahuilah bahwa di balik itu Tuhan tuh sedang merancangkan hal yang baik yang luar biasa dalam hidupmu. Ini loh saudara, ayat tadi saudara, ini harus Anda ingat ayat ini. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan itu mereka-rekakannya untuk kebaikan. Luar biasa kalau orang Kristen modelnya begini. Wow, nama Tuhan pasti dipermuliakan saudara. Gak bingung dengan kehidupan ini saudara. Kalau teman kerjamu, teman kantormu berbuat jahat kepadamu karena apa, mungkin alasan iri atau apa terhadapmu. Dan engkau mengatakan kamu mereka-rekakan yang tidak baik kepadaku, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin saudara. Ya. Itu sebabnya hari ini
ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, saudara, saya rindu bahwa judul firman Tuhannya kan living to honor God. Hidup kita ini ya hidup untuk menghormati Tuhan. Jadi dengan kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara itu, kita itu sedang percaya kepada Tuhan, sedang menghormati Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik buat Anda dan saya. Itu saudara. Itu Anda sedang menghormati Tuhan. Anda nggak pernah komplain sama Tuhan. Anda nggak pernah marah dengan apa yang terjadi hari ini, saudara. Nggak pernah. Kenapa kok aku kayak gini? Kenapa kok begini? Kenapa begini? Hari ini ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, saudara, saya rindu bahwa judul firman Tuhannya kan living to honor God. Hidup kita ini ya hidup untuk menghormati Tuhan. Jadi dengan kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara itu, karena apapun yang terjadi sebetulnya. Tapi secara spesifik hari ini, kalau ada orang yang menjahati saudara, kenapa kok ada orang yang menjahati saudara? Katakan, saudara, ayatnya jelas. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin, saudara. Anda termasuk di sini, amin. Anda orang yang mengasihi Tuhan, amin. Kalau Anda orang yang mengasihi Tuhan, itu artinya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Kalau ada orang yang berbuat jahat, Tuhan bisa balikkan itu untuk kebaikanmu, saudara. Orang itu tujuannya menjatuhkan saudara, sama Tuhan dibalik, saudara malah diangkat sama Tuhan, saudara. Amin. Haleluya. Ini slide terakhir, saudara. Saudara bisa lupa yang lain, tapi jangan lupa. Ini kesimpulan ini Anda harus pegang baik-baik, saudara. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang percaya yang choose to honor, artinya memilih untuk menghormati. Ya, khususnya menghormati orang lain yang berbuat jahat kepada kita. Karena sesungguhnya, saudara, ketika kita menghormati orang lain yang sudah melakukan hal yang jahat kepada kita, kita ini sedang menghormati Tuhan, saudara. Ya, Tuhan itu disenangkan dengan apa yang kau lakukan, saudara. Artinya apa? Engkau sedang memposisikan Tuhan sebagai Tuhan, bukan engkau yang jadi Tuhan, yang menghakimi orang lain, bukan. Tetapi engkau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupmu. Ya, dan menyerahkan penghakiman, pembalasan apapun itu kepada Tuhan saja. Ya. Dan menghormati Tuhan itu artinya kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Dua prinsip kebenaran ini, saudara, saya rindu supaya jemaat IFGF, Living Water, benar-benar hidup di dalam kebenaran ini, saudara. Karena ketika kita menghidupi budaya ini, tadi saya di awal mengatakan ini culture, saudara. Ini culture, ini budaya. Dalam khotbah saya berikutnya nanti saya akan kasih rahasianya saudara supaya saudara tidak lagi seperti berusaha untuk apa, saudara? Untuk jadi baik, berusaha untuk jadi orang baik. Saudara susah untuk berusaha jadi orang baik. Keliru, caranya bukan berusaha jadi orang baik, saudara, bukan. Tapi hidup kekristenan itu adalah inside out living. Inside out living itu artinya apa? Yang berubah itu di dalam dulu, saudara. Selama engkau nggak pernah berubah di dalamnya, di luarnya nggak akan terjadi apa-apa, saudara. Tapi ketika engkau berubah di dalamnya, di luarnya itu otomatis. Kalau di dalamnya ini, Anda adalah orang yang menghormati Tuhan. Di luarnya ini, manifestasinya itu
pasti tindakanmu adalah tindakan yang menghormati Tuhan, saudara. Salah satunya adalah Anda menghormati orang yang pernah berbuat salah kepada kita, mengampuni mereka. Ya, tidak dendam, tidak ingin membalas dan seterusnya, saudara. Tidak. Ya, kenapa? Karena itu di dalam terjadinya. Kalau di dalamnya belum, kita mau berusaha, wah susah, saudara, susah. Karena itu hanya di luarnya aja nanti, hanya behaviornya saja. Karena Tuhan tidak mau, saudara, kita itu bingung dengan behavior kita. Kalau orang inside out living dari dalam, itu nggak mikir behavior, karena behaviornya pasti otomatis, saudara, otomatis. Apapun yang dilakukan, ya, itu benar-benar menghormati Tuhan. Anda menangkap kebenaran ini, amin, saudara? Dan itu yang saya doakan, jemaat Living Water, saudara. Saya selalu di WA, di chat oleh DPW dalam hal I pray ya. Pastor, pokok doanya untuk jemaat Living Water itu apa supaya kami bisa doakan. Jadi ada pendoa-pendoa di DPW itu yang mendoakan jemaat gereja-gereja di seluruh DPW ya. Lalu saya selalu menjawab. Jawabannya adalah doakan supaya jemaat Living Water memiliki kehidupan kekristenan yang berkualitas. Kualitas itu artinya apa? Ada pertumbuhan rohani terjadi dalam kehidupannya. Hidupnya diubahkan. Ya saudara, apa artinya kalau itu enggak terjadi ke gereja setiap minggu tapi hidupnya enggak berubah? Enggak ada gunanya, saudara. Tapi justru hari ini saya bersyukur, saudara, tema-tema yang diberikan kepada kita itu adalah tema yang bagi dunia mungkin itu enggak masuk akal. Ya, dunia tidak bisa menerima ini, saudara. Itu sebabnya kita berbeda dengan dunia. Kita punya prinsip-prinsip yang Tuhan mau. Itu menjadi karakter kita sebagai orang percaya. Salah satunya hari ini kita belajar. Choose to honor. Ya, hidup ya, memilih untuk menghormati Tuhan. Dan saya berdoa itu terjadi untuk setiap jemaat IFGF Living Water. Amin, saudara? Amin. Saya ingin mengajak menyanyikan satu pujian ini, saudara. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, amin, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, yes, God. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Yes. Oh, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Saudara, saya rindu lagu ini juga menjadi pernyataan kita, saudara. Lagu ini mengatakan
kebenaran-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu menjadi bagian dalam hidupku. Bicara hal yang sama tadi saudara, bahwa ada culture kerajaan, ada budaya kerajaan Allah yang berbeda dengan dunia ini saudara. Berbeda memang. Dan itu adalah kebenaran yang Tuhan mau kita lakukan dan menjadi karakter kita sebagai orang percaya hari ini saudara. Adakah di antara engkau yang hari ini datang ke tempat ini, Anda punya pengalaman bahwa engkau pernah disakiti orang sesakit-sakitnya? Dan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, nama itu muncul di pikiranmu saudara. Hari ini ketika engkau dengar firman ini saudara, Tuhan ingin supaya engkau mengambil keputusan. Choose to honor. Memilih untuk menghormati. Engkau bisa mengatakan, memang engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Engkau merancangkan hal yang tidak baik kepada aku. Tapi Tuhan merancangkannya untuk kebaikan. Anda percaya itu? Anda sedang menghormati Tuhan. Anda percaya bahwa rancangannya dalam hidupmu itu pasti yang terbaik, saudara. Engkau tidak pernah curiga terhadap Tuhan, bahwa Tuhan melakukan hal yang jahat terhadapmu. Tidak. Tetapi engkau percaya rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Dan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dari semua yang terjadi dalam hidup setiap kita di tempat ini saudara. Itu sebabnya mari katakan sama-sama. Katakan, Tuhan Kaulah segalanya dalam hidupku Tuhan. Kami mau Kaulah segalanya. Oh, di dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, oh selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami terima kebenaran ini Tuhan, menjadi bagian dalam kehidupan kami, yang mewarnai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Menjadi kehidupan yang inside out living, keluar dari hati kami. Itulah yang terjadi Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Saat ini kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita saudara. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami percaya firman-Mu mengatakan bahwa oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami disembuhkan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus ini. Dengan sukacita, kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita di atas kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Kami telah dibeli dengan darah yang mahal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah yang mahal. Itu sebabnya kami mengucap syukur Tuhan. Darah perjanjian yang memeteraikan semua janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Memeteraikan janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kami semuanya. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan darah Kristus ini. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh kembali diingatkan akan korban Kristus di kayu salib yang sudah menebus kami, yang sudah membebaskan kami. Engkau ingin supaya kami menjadi orang percaya, hidup seperti Engkau hidup ya Tuhan. Supaya kehidupan kami memiliki karakter seperti karakter-Mu ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau berkata di hadapan-Mu Tuhan, ini hidup kami, bentuk hidup kami ya Tuhan. Supaya hidup kami menjadi hidup yang lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang lebih lagi menghormati Tuhan dalam segala apapun yang kami lakukan. Dalam tindakan kami, perbuatan kami, perkataan kami, semuanya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk setiap apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan surga terbuka. Dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan hanya bagi pula segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Orang percaya yang choose to honor, katakan bersama-sama, amin. Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kembang bagi Raja mulia. Amin. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Yesuslah Raja. Katakan Yesus Raja. Yesuslah Raja. Dalam sukacita katakan bersama, Yesuslah Raja.